Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan siang menjelang sore hari ini kita dipertemukan di sini kembali dalam rangka sebagai bagian dari agenda kita dalam program Guru Penggerak Angkatan. Tentunya yang pertama kali dan yang paling utama saya mengajak untuk kita semua untuk senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sampai saat ini dengan nikmatnya yang tak henti-hentinya memberikan kita berupa kekuatan, kesehatan, alhamdulillah, sehingga kita kembali di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan kita, kegiatan perdana kita sebagai bagian dari program Guru Penggerak. Dan kepada yang Muslim, saya mengajak untuk kita semua juga untuk mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan agenda kita bahwa hari ini kita masuk ruang virtual untuk modul 1.1 Bapak Ibu ya. Izin untuk share screen Bapak Ibu. Oke, bisa kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan Pak. Kelihatan Bu ya. Oke, saya Masih bisa diperbesar Pak. Ya. Oke. sudah Bu? Sudah Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu, apa namanya agenda kita hari ini kita eksplorasi konsep modul 1.1 ya. Forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran KHD dengan durasi waktu 2 JP Bapak Ibu. Kemudian identitas modul, paket modul 1 ya, modul refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Adapun sesi pembelajaran adalah forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran KHD di ruang diskusi virtual. Jumlah jamnya 2 JP. Dengan fasilitator saya sendiri Bapak Ibu ya. Adapun kompetensi lulusan yang dituju yaitu yang pertama nanti diharapkan Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak bisa memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian diharapkan juga Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Ya. Kemudian capaian modul Bapak Ibu yang pertama CGP atau Bapak Ibu nanti bisa memahami pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu nanti juga diharapkan bisa mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofi KHD untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Adapun capaian khusus modul 1.1 ini adalah Bapak Ibu diharapkan bisa memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu nanti bisa memiliki keterampilan untuk mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal, kelas, dan sekolah. Dan yang terakhir, sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD dalam menuntut murid mencapai kekuatan kodratnya. Itu sekilas tentang identitas modul kita hari ini Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu agenda kita
Yang pertama tentunya ada pembukaan, ini nanti durasi waktunya itu 25 menit ya. Kemudian refleksi kritis juga 30 menit. Ada forum dialog nanti, diskusi dan tanya jawab 20 menit, refleksi dan umpan balik 10 menit, dan terakhir adalah penutup Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali pembukaan ya, hari ini seperti biasa, marilah kita mengawali kegiatan kita untuk eh, melaksanakan semua aktivitas kita sampai sore hari nanti dengan berdoa. Dan untuk itu barangkali ada dari rekan-rekan CGP yang bisa memimpin kita dalam berdoa. Saya persilakan, atau saya yang laki-laki sajalah, biasanya itu yang sebagai imam. Ya. Bisa Pak Rahmatullah, boleh Pak memimpin kita dalam berdoa? Silakan Pak. Ya, bisa Pak. Ya. Ya. Lalu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, ya, mari kita bersama-sama membacakan doa sebelum kegiatan ini dimulai. Saya membaca surat Al-Fatihah. Ya, makasih Pak. Kembali ke Pak Abdul Syukur. Ya, terima kasih Pak Rahmatullah telah membimbing kita dalam berdoa ya. Lebih lanjut Bapak Ibu, saya tentunya di waktu-waktu siang seperti ini kita pasti sudah, setelah dari pagi itu kita bekerja menjalani aktivitas kita sebagai guru, mengajar siswa ataupun aktivitas-aktivitas lain, tentunya kita biasa itu mengantuk ya. Nah, untuk mengawali kita, konsentrasi kita, fokus kita untuk kegiatan ini, kita awali dengan kegiatan ice breaking. Di sini yang guru SD ada berapa orang yang guru SD? Ada Bu ya? Saya lihat di sini ada Ibu Nasarudin. Yusmiati atau Ibu Farida sajalah. Ibu Farida. Ada Ibu Farida? Boleh memimpin kita untuk ice breaking Ibu. Yang pertama masuk tadi ya. Kemudian Ibu Nurdiana Kasim barangkali bisa. Oh Ibu Farida ya, Bu Farida ya. Silakan Ibu. Mungkin ada bentuk ice breaking yang bisa apa namanya, yang bisa untuk merefresh kembali ya semangat kita. Halo Ibu Farida. Halo Ibu. Atau teman-teman yang lain mungkin ada yang bisa Bapak Ibu. Ice breakingnya apa saja lah Bu. Pasti ada itu. Ya. Ibu Jusmiati ada? Bisa Ibu Jusmiati memimpin kita Bu, ice breakingnya. Boleh Ibu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Baik, Ya, ya saya akan mencoba untuk ice breaking ya. Iya. Ya. Ice breakingnya itu kita tepuk semangat saja, tepuk semangat ya. Siap. Tepuk semangat. 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 Tangan ke atas. Tapi tepuk tangan dulu supaya kita tetap semangat di siang hari ini. Oke, barangkali masih ada yang bisa berbagi. Oke, Bapak Ibu,
setelah kita tadi melakukan ice breaking oleh salah seorang teman kita. Barangkali saya masih bisa menambahkan satu ya, ice breaking kita. Jadi kita lebih semangat lagi, lebih fokus lagi untuk kegiatan kita. Jadi ice breakingnya kita hari ini, ingat masa lalu, lupakan masa sekarang. Jadi fokusnya lihat jari saya Bapak Ibu ya. Kalau saya mengangkat jari saya begini itu berarti angka berapa Bu? Ini angka berapa Bapak Ibu? Angka 1. Jari telunjuk, Pak. Angka jari berapa ini telunjuk. Bapak Ibu? 1. Angka 1 ya. Angka 1 ini 2 ya Bapak Ibu. Oke. Cluenya ingat masa lalu, lupakan masa sekarang. Kalau ini Masa lalu, angka 2, kalau ini angka 2, masa lalu. ya. Ingat Bu ya. Ingat ingat masa sekarang, ingat masa lalu, lupakan masa sekarang. Jadi kalau ini 2, ini angka 2 Bu ya. Ini angka 2. Kalau ini angka berapa Ibu? 1. 1. Angka berapa? Angka 1. Cluenya diingat lagi, diperhatikan lagi Bapak Ibu. Ingat, lupakan, ingat masa sekarang. Ingat masa lalu, lupakan masa sekarang. Ini 2. Ingat masa Ya. sekarang. Nah, Lupakan masa lalu, ingat Pak. masa lalu, lupakan masa sekarang. Jadi 2. Kalau ini berapa Ibu? Itu 5. 5. 5, Pak. No. 2. Bukan. 5. Ingat masa Satu. sekarang, Pak. Surat 1. ini 1 Ingat masa sekali. sekarang. Kalau ini 5. Lupakan masa 5. sekarang. betul Lupakan sekali, masa Bapak. sekarang. Kalau ini Bu, Bapak Ibu, 2. 2. 2. 2 lagi. Kalau ini Bu, 5. 4. 4. Kalau ini berapa Bu? 10. 10. Luar biasa, kita aplaus dulu untuk Bapak Ibu. Ternyata masih fokus Bapak Ibu. Ya, jadi itu ya. Sejenak kita merefresh kembali. Supaya kita lebih terganggu ya Bapak Ibu. Kalau saya di sini untuk memfasilitasi Bapak Ibu agar kegiatan kita bisa berjalan dengan sesuai dengan yang kita harapkan bersama Bapak Ibu. Di sini saya untuk kembali screenshot kembali kegiatan kita. Baik Bapak Ibu, setelah kita melakukan ice breaking, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu diharapkan nanti Bapak Ibu mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi Bapak Ibu. Jadi setelah Bapak Ibu kemarin itu sudah mengerjakan soal ya yang ada pada LMS-nya Bapak Ibu, tentunya sudah ada sedikit gambaran terkait dengan filosofi atau pemikiran daripada KHD. Ya. Skenario pembelajaran Bapak Ibu hari ini yang pertama ya seperti yang sudah berjalan tadi bahwa pembukaan aktivitas kita di mana fasilitator membuka forum diskusi dengan menegaskan tujuan pembelajaran. Kemudian fasilitator juga meminta untuk saling membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat. Jadi kita nanti di sini Bapak Ibu ya hadir di sini untuk maksudnya tentunya perbedaan itu adalah sesuatu hal yang biasa. Jadi kita nanti menyamakan persepsi ya, terkait dengan pemahaman Bapak Ibu ya. Kemudian refleksi kritis setiap CGP nanti menyampaikan dan memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi KHD Bapak Ibu. Di sesi ketiga dialog nanti Bapak Ibu juga akan berdialog untuk mengkonfirmasi perspektif setiap CGP dalam memaknai dan menghayati pemikiran KHD dengan sikap saling bertanya atau mengkonfirmasi perspektif rekan CGP lain. Kemudian fasilitator sebagai pemandu. Kemudian di sesi keempat refleksi dan umpan balik nanti Bapak Ibu fasilitator akan memberikan penguatan terhadap pemahaman Bapak Ibu.
Kemudian refleksi pembelajaran dituliskan pada aplikasi yang disediakan oleh instruktur kalau ada ya. Kemudian sebagai penutup kegiatan pembelajaran eksplorasi konsep forum diskusi pemikiran Gajah Dewantara kita tandai dengan foto bersama. Baik Bapak Ibu, untuk kesepakatan kita hari ini supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar Bapak Ibu, tentu ada kesepakatan belajar yang harus kita sepakati bersama. Di sini ada 6 ya. Sementara kalau nanti ada yang mau ditambahkan juga boleh Bapak Ibu ya. Silakan kita tambahkan untuk kesepakatan awal itu yang pertama, nanti seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi Bapak Ibu nanti silakan berpendapat mengutarakan apa-apa yang Bapak Ibu sudah ketahui terkait dengan materi nanti yang akan kita sampaikan. Kemudian yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Ini juga tidak kalah penting Bapak Ibu ya. Jadi kita harus saling bisa terbuka dan saling bisa menghormati pendapat rekan-rekan CGP yang lain. Dan kemudian jika ada satu peserta berbicara, diharapkan nanti Bapak Ibu peserta yang lain untuk mendengarkan dengan seksama. Dan yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan Bapak Ibu. Ya, jadi silakan nanti Bapak Ibu kalau ada yang ingin mengutarakan pendapat, gagasan atau ide, ya silakan raise hand. Ya, jadi kita nanti persilakan sesuai dengan urutan raise hand-nya Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, berpartisipasi penuh. Ya, berpartisipasi penuh dalam hal ini selama kegiatan ini berlangsung, saya mengharapkan bahwa semua fokus dan konsentrasi Bapak Ibu fokus untuk kegiatan hari ini supaya ada makna atau ada nilai-nilai yang bisa Bapak Ibu pelajari dan tentunya kita semua yang ada di sini bisa mendapat pelajaran untuk kegiatan kita pada sore hari. Dan yang terakhir, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira ya. Jadi harus gembira, Bapak Ibu, tetap semangat. Ini juga sebagai apa nanti sebagai apa namanya yang aura positif lah yang bisa kita tularkan nanti ke anak-anak didik kita. Nah, guru CGP itu bahwa harus memiliki perasaan yang gembira karena tujuan akhir yang ingin kita capai di mana siswa kita atau murid-murid kita itu bisa uh, uh, memiliki perasaan gembira dalam mengikuti setiap proses pembelajaran di kelas Bapak Ibu. Itu sedikit gambaran kesepakatan kelas. Barangkali saya kembali. Ada yang Izin mau Pak, ditambahkan, saya bertanya. Bapak Ibu? Terima kasih kembali Silakan. atas kesempatan yang diberikan. Terkait dengan kesepakatan belajar yang sudah Bapak paparkan, ada hal yang ingin saya tanyakan Pak. Saya lihat di poin 1 sampai 6 yang ingin saya tanyakan tidak ada pada poin 1 sampai 6. Itu tentang kehadiran kita selama kita belajar. Biasanya kan kita sebagai seorang guru itu menerapkan aturan atau kesepakatan belajar kepada siswa apabila tidak sempat atau tidak berhalangan hadir. Kita itu terkadang memberikan atau menyampaikan kepada siswa harus ada penguatan. Kenapa dan apa sebabnya sehingga tidak bisa hadir untuk mengikuti kegiatan proses belajar mengajar. Apakah ini kita bisa juga berlakukan? Artinya semoga saja Pak dari awal kegiatan ini sampai berakhir kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehat selalu. Namun kita tidak bisa juga menerka ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian seperti ini Kak. Kalau di salah satu di antara kami ada yang berhalangan untuk tidak hadir artinya sakit, apakah kami juga perlu memberikan penguatan berupa surat sakit dan lain sebagainya? Itu hal yang mendasar yang ingin saya tanyakan dulu Pak. Untuk sementara sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Irawati. Ya. Jadi terkait dengan apa namanya masalah kehadiran ya absensi pada saat ruang kolaborasi atau apapun itu yang berhalangan Ibu, tentunya ada kebijakan-kebijakan. Ya, tentunya kebijakan itu bisa diterima, bisa ditolerir tentunya. Alasannya untuk tidak mengikuti kegiatan, mungkin ada alasan-alasan tertentu yang tidak bisa untuk di apa namanya, Bu. Ya, itu tergantung juga kembali, Bu ya. Ya. Tergantung
dasar alasannya untuk tidak ini kenapa gitu. Jadi nanti sebagai bahan pertimbangan juga buat kita untuk kemudian dikoordinasikan ke apa namanya ke panitia. Ya, kami hanya memfasilitasi bagaimana pertemuan atau kegiatan setiap rukun ini bisa berjalan dengan optimal. Adapun masalah kehadirannya Bapak Ibu, tetap kami memfasilitasi. Kalaupun ada yang berhalangan, tetap disampaikan. Kami sebagai fasilitator itu harus mengetahui alasannya kenapa gitu. Nah, setelah itu nanti kami menyampaikan kembali ke panitia untuk didiskusikan lebih lanjut. Serasa seperti itu Ibu Irawati Iya, ya. Jadi tetap ki sampaikan ki kenapa tidak bisa hadir, apa alasannya. Dan tentunya dengan alasan itu juga bisa menjadi pertimbangan juga buat kita di sini. artinya Pak Apalagi yang bersifat difleksibelkan ya. itu ya. Artinya difleksibelkan Pak ya, sesuai dengan Fleksibelkan. Tapi ya fleksibel di sini dalam artian bahwa ini adalah bagian daripada kegiatan kita yang harus kita ikuti karena kita lihat penilaian untuk kelulusan salah satunya adalah kehadiran Bapak Ibu. iya Pak. Makasih Ya Pak. seperti itu. Makasih banyak Pak Ya, atas makasih banyak. Tetap kami jawaban. tetap kami koordinasikan kembali. Ya, makasih Ya, Pak. seperti yang dibilang tadi, tidak ada itu yang inginkan sakit atau apa, ya, sama-sama. Pokoknya kita sama-sama masuk, sama-sama juga keluar gitu pokoknya. Ada lagi barangkali Bapak Ibu yang ingin ditambahkan terkait dengan kesepakatan belajar kita. Jadi mohon ya, jadi ke-6 poin ini bisa kita sama-sama untuk kita taati masing-masing Bapak Ibu. Ya, selanjutnya untuk refleksi kritis CGP Bapak Ibu. Nah, untuk kegiatan ini ada beberapa pertanyaan pemantik yang ingin saya tanyakan juga kepada Bapak Ibu nanti. Jadi yang pertama itu setelah Bapak Ibu mengeksplor LMS, sudah melihat juga tayangan-tayangan video ataupun bahan bacaan atau referensi yang ada pada LMS Bapak Ibu, tentunya sudah ada gambaran terkait dengan 4 pertanyaan pemantik yang ada di sini Bapak Ibu. Untuk pertanyaan pertama, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Ya, seperti itu. Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Saya mempersilahkan untuk yang pertanyaan pertama, tiga orang dulu ya, menjawab 3 orang penjawab pertama. Saya persilakan antrian pertama Ibu Irawati. Ya, Ibu Baik Irawati Pak. Muhammad. Iya, Muhammad Amin Pak. Irawati Muhammad Amin. Iya, sorry. Iya. Iya, Terima silakan kasih Ibu. Mbak. Ya Pak, terima kasih kembali atas kesempatan yang diberikan. Baik, saya akan mencoba memberikan jawaban terhadap pertanyaan pemantik yang pertama. Adapun bunyi soalnya adalah apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya. Menurut pemahaman dangkal saya Pak, kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya yaitu mendampingi dan mengantar anak ke sebuah tujuan dengan bimbingan. Berpikir kritis, anak melakukan refleksi dengan komunikasi yang kreatif dan inovatif. Oke. Iya. Itu Pak, dari jawaban dari saya. Oke, Mohon maaf oke, atas terima kasih Ibu. kesempurnaannya. Ya, Sama-sama Pak. kemudian ya terima kasih Ibu Irawati atas jawabannya. Kemudian kita lanjut ke Ibu Irnayani. Silakan Ibu. Ya, Ya, apa terima kasih makna atas. kata? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya, kata menuntun itu bukan hanya mengarahkan, tetapi juga mendampingi anak dalam setiap langkah atau proses dalam belajarnya, seperti itu. Mendampingi Terima kasih. sama dengan Ibu Irawati tadi ya, kata kuncinya sebagai mendampingi anak-anak kita. Oke, jawabannya luar biasa sekali. Masih ada 1 orang lagi untuk soal yang pertama, barangkali masih ada ya. Pak Iskandar. Masih ada Bapak Ibu. Farida, Ada. Ibu Farida, silakan Ibu Farida.
Ibu Farida, silakan Ibu. Bisa? Oh iya, ternyata Ibu Farida mengalami gangguan. Iya. Ada yang lain barangkali Bapak Ibu yang bisa? Ada Pak Iskandar, Pak. Pak Iskandar. Pak Iskandar. Ya, saya melihat daftar SH-nya ini. Pak Iskandar, silakan Pak Iskandar. Menurut pendapat saya, yang dimaksud dengan menuntun itu adalah arahan memberikan. Pak Iskandar. Mohon maaf, boleh dikecilkan sedikit volume ininya, Pak. Oke. Siap. Iya, Jadi silakan Pak yang Iskandar. dimaksud dengan menuntun adalah memberikan arahan atau bimbingan atau panduan kepada anak tanpa memberikan katakanlah jawaban daripada masalah yang dihadapi oleh anak. Jadi hanya sebatas ibaratnya kita mengantar anak-anak tidak yang dapat jadi objeknya itu, tetapi hanya sebatas memandu saja. Anak-anak hanya soal dan jawaban daripada soal itu saya kata menuntun, Pak. Jadi siap. Oke, terima kasih untuk Pak Iskandar atas jawaban Bapak, luar biasa sekali. Kemudian kita lanjut untuk pertanyaan pemantik yang kedua, Bapak Ibu. Saya persilakan untuk 3 orang penanya pertama. Silakan. Raise hand, Bapak Ibu. Ada? Ada Bapak Ibu? Soal kedua, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Oke, di sini sudah ada Ibu Wardania. Ya, silakan Ibu. Ibu Wardania. Mikrofonnya Ibu. Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau menurut saya kata menuntun itu dalam konteks pendidikan itu artinya memiliki makna yang sangat mendalam. Menuntun berarti memberikan arahan, bimbingan dan dukungan secara berkelanjutan untuk membantu anak dalam proses belajar mengajar dan pengembangan diri. Itu menurut saya. Di sini bisa memberikan arahan, memberikan dukungan emosional, menjadi teladan, serta mengajarkan nilai-nilai, serta membantu mereka dalam memecahkan masalah. Itu dan serta mengembangkan kemandirian. Sekian Pak, terima kasih banyak. Ya. Terima kasih Bu Wardania. Kita lanjut ke sekali. Kemudian Pak Rahmatullah. Bapak Rahmatullah disilakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kata memaknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya di sini Pak, ya hampir sama tadi dengan Ibu Wardania, yaitu adalah arahan dan bimbingan. Sedikit saya tambahkan di sini Pak, mungkin ada panutan, menjadi panutan bagi anak didik kita, di mana di dalam beraktivitas dalam keseharian. Ya, mungkin itu Pak. Kembali. Panutan atau teladan Pak ya? Ya, Pak. Iya, terima kasih Pak Rahmatullah. Kemudian kita lanjut ke Ibu Nurdiana. Terima kasih banyak Pak. Menurut saya untuk menjawab pertanyaan pemantik yang poin 2 yaitu di sini mengenai tentang adanya perbaikan pola pikir atau pola kebiasaan sehingga dapat menjadi tolak ukur dalam identitas sebuah karakter. Dan volume dikurangi sedikit juga.
Pak Iskandar. Ya, siap. Bocor Pak Iskandar. Ya. Silakan Ibu. Ya, silakan Ibu Nurdiana. Baik Pak. Ya. Untuk menjawab pertanyaan pemantik poin kedua, saya memiliki pendapat bahwa kata menuntun di sini adalah adanya pendampingan atau memperbaiki pola kebiasaan sehingga bisa mengembangkan karakter yang dimiliki seorang manusia atau anak-anak peserta didik kita. Artinya ada pola kebiasaan yang harus betul-betul kita jaga sehingga itu yang menjadi ciri khas dari peserta didik kita. Sekian Pak. Siap. Oke. Iya, terima kasih Bu. Jawaban yang luar biasa sekali. Baik untuk soal yang ketiga, pertanyaan pemantik kita yang ketiga, mengapa pendidikan murid anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Silakan Bapak Ibu. Ada di sini sudah ada Irawati Muhammad Amin. Iya. Silakan Ibu. Baik. Ibu Irawati. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya kembali. Saya mencoba untuk menjawab pertanyaan pemantik yang ketiga, yaitu mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Seperti kita ketahui bersama bahwa kodrat alam adalah sesuatu yang berkaitan dengan bakat, minat peserta didik pada suatu aspek perkembangan. Sedangkan kodrat zaman adalah berkaitan dengan pemenuhan mengakomodasi atau memadukan bakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga pendidikan harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman agar pendidikan harus mampu menciptakan peserta didik yang memiliki kemampuan sesuai dengan zamannya. Misalnya Pak, saat ini kan perkembangan teknologi berkembang secara pesatnya, maka peserta didik harus bisa mengikuti perkembangan tersebut. Terima kasih Pak, itu jawaban singkat dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa Sama-sama, sekali Pak. Dirawati, terima kasih. Kemudian lanjut Pak siapa ya? Nurdiana Kasim ya? Ya Pak, terima kasih kembali. Ya, mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman adalah karena kedua kodrat ini adalah substansi yang tidak bisa dipisahkan sama sekali. Artinya dua kodrat ini sama-sama saling mengalami keterkaitan. Dan di sini seorang guru lah yang menjadi akar paling kuat untuk menentukan generasi peserta didiknya. Iya. Iya, terima kasih Bu. Lanjut kita yang ketiga, Pak Iskandar. Ya, terima kasih kalau Iskandar, menurut pendapat saya Pak bahwa yang dimaksud dengan kodrat alam itu adalah bawaan anak-anak ya berdasarkan gaya belajar, bakat, minat. Anak-anak mungkin ada anak-anak yang menurut bakat bawaannya dia suka bergerak atau suka dengar-dengar musik apa dan lain sebagainya. Saya kira ini adalah kodrat alam yang audio ya dibawa sejak lahir dari anak. Jadi kita selaku pendidik ini harus menyesuaikan dengan gaya belajar, bakat dan minat anak-anak. Kemudian juga perlakuan anak yang hidup di lingkungan atau alam yang misalnya di pegunungan atau di sekitar pantai tentu beda perlakuannya yang hidup di lingkungan perkotaan. Dan terkait dengan kodrat zaman, saya kira ini kaitannya dengan teknologi yang harus disesuaikan dalam penerapan pembelajaran di sekolah. Disinilah fungsinya kurikulum harus mengakomodir dua kebutuhan, yaitu kodrat zaman dan kodrat alam. Jadi agar murid juga ini dapat menghargai lingkungan alam tempat hidupnya. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Iya, jawabannya luar biasa sekali Pak Iskandar. Oke, untuk
Selanjutnya, pertanyaan pemantik kita yang keempat, Bapak Ibu. Apa relevansi pemikiran KHD? Ya, bahwa pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik. Jadi peran ini kita lebih ke masuk pada ranahnya Bapak Ibu sebagai guru di sekolah. Ayo silakan Bapak Ibu. Yang belum Jusmiati dulu. Jusmiati siar ya. Oke, Bu Jusmiati silakan. Iya. Pak Nasaruddin. Jusmiati Nasaruddin, tadi Pak. sudah ya? Iya, iya. Nasaruddin, Pak. Oke, Nasaruddin. Andi Darmiati izin dan Pak Darmiati belum. Nasaruddin saja ya. Nasaruddin, Pak. Iya silakan Pak Nasaruddin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, Pak. Saya akan menanggapi tentang relevansi pemikiran KD pendidikan yang menghamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik. Saya sebagai seorang pendidik dengan melihat perkataan pendidikan menghamba pada anak, seorang pendidik ia harus ikhlas melayani kebutuhan anak baik dalam proses pembelajarannya ataupun hal-hal lain. Artinya kita betul-betul melayani anak seperti anak kita. Sekian, itu saja Pak. Untuk sementara. Terima kasih Pak Nasaruddin. Oke, selanjutnya siapa nih? Andi Darmiati, Pak. Andi Darmiati, oke. Disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun relevan pemikiran KHD pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik di sini, yaitu kita sebagai pendidik harus memahami sifat dan karakter anak dan memberikan pendidikan kepada anak tanpa mengharapkan apa-apa kepada anak tersebut. Nah, sebagai pendidik, bagaimana bisa kita menghadapi anak yang berbagai macam karakter, sifat, dan karakter. Makanya sebagai pendidik kita melakukan asesmen. Kita bisa melihat siswa, ada beberapa penilaian, ada beberapa kriteria yang harus kita nilai. Kemudian misalnya siswa ini hobinya misalnya musik. Bagaimana cara kita mendekati siswa yang suka musik? Nah, sebagai pendidik, kesimpulannya sebagai pendidik harus lebih mengutamakan kepentingan pendidik dibanding anak peserta didik dibanding kepentingan kita. Contohnya, misalnya saat sekarang anak-anak setelah SAS semester, kebanyakan di sini terkadang guru itu hanya duduk saja di kantor tanpa memperhatikan apa yang dilakukan siswa di dalam kelas. Sebagai pendidik, walaupun setelah melakukan SAS sumatif akhir semester, tetap kita menyentuh siswa karena siswa itu banyak mengatakan saya tidak mau ke sekolah karena setelah melakukan SAS. Nah, sebagai pendidik bagaimana cara kita untuk tetap setiap hari menyentuh ke siswa? Terima kasih. Luar biasa sekali Bu jawabannya. Ya, terima kasih Bu. Kemudian lanjut pada siapa lagi yang belum ya? Belum ada ya gitu yang belum. Jusmiati. Oke. Ibu siapa lagi ya yang belum ya? Ibu Jusmiati belum. Jusmiati. Oke, silakan Ibu Jusmiati. Baru saya menambahkan saja dari Ibu Andi Darmiati tadi. Ya. Alhamdulillah sudah sangat memuaskan, tapi saya ingin menambahkan saya sedikit dengan pendidikan yang berhamba pada anak, yaitu dengan memerdekakan anak, misalnya memerdekakan anak, yaitu dengan membiarkan memilih apa yang dia, apalagi yang dia miliki, misalnya dia yang hobi bermain, kita arahkan untuk bermain sesuai dengan apalagi sesuai dengan materi yang diberikan pada saat kita mengajar. Kemudian pokoknya kita memberikan sesuai dengan apa yang diinginkan murid. Itu saja. Sudah. Oke, terima kasih Ibu Jusmiati, terima kasih. Mungkin masih ada barangkali yang ingin menambahkan
terkait dari 3 pertanyaan tadi, 4 pertanyaan pemantik tadi. Mendidik dengan ikhlas. Barangkali masih ada Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada kita nanti pada sesi penguatan Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut untuk sesi berikutnya, yaitu substansi modul untuk hari ini Bapak Ibu, di mana kompetensi lulusan ya Bapak Ibu yang dituju itu 1, guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Kemudian guru penggerak juga melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Nah, di sini ada peta konsep modul 1.1 filosofi refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Ini ada tujuan pembelajaran ya seperti yang sudah kita sebutkan di awal tadi, bahwa diharapkan nanti setelah mempelajari modul ini Bapak Ibu sebagai peserta bisa memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan pendidikan. Kemudian Bapak Ibu nanti kedua juga bisa menganalisis konsep-konsep pemikiran KHD itu sendiri berdasarkan pengalaman pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian di modul juga ini ada potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial sampai masa kini. Jadi Bapak Ibu yang sudah membuka-buka LMS-nya itu pasti sudah mendapatkan ini ya, ada video-video terkait dengan potret pendidikan kita mulai dari zaman kolonial sampai pada saat zaman sekarang atau semasa kini Bapak Ibu. Kemudian ada kerangka pemikiran, nah itu ada 2, dasar-dasar pendidikan, kemudian metode Montessori, Froebel, dan taman anak. Ada asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu apa yang dimaksud dengan pendidikan dan pengajaran. Kemudian dasar pendidikan yang menuntun, KHD mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani, itu juga ada di modul ini nanti Bapak Ibu. Kemudian pendidik adalah fungsinya sebagai seorang pamong Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu juga akan lebih jauh mempelajari lagi. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman ya, yang tadi sudah kita didiskusikan. Jawaban Bapak Ibu yang luar biasa sekali terkait dengan kodrat alam dan kodrat zaman Bapak Ibu. Kemudian ada istilah isi dan irama, sifat dan bentuk lingkungan di mana ada anak didik kita nanti berada Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya ada budi pekerti Bapak Ibu ya, ada cipta, rasa, karsa, dan karya. Dan yang terakhir ada interpretasi pemikiran dari KHD itu sendiri Bapak Ibu. Inilah mind map substansi modul 1.1 yang akan kita pelajari Bapak Ibu. Kemudian sekarang kita masuk pada sesi dialog, diskusi dan tanya jawab Bapak Ibu. Pada sesi ini nanti Bapak Ibu saling berdialog untuk mengkonfirmasi terkait dengan perspektif setiap CGP dalam memaknai dan menghayati pemikiran dari KHD dan saling bertanya atau mengkonfirmasi perspektif rekan CGP lain. Kemudian nanti akan dipandu oleh saya sendiri Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita kembali ke ke pertanyaan ini tadi ya. Sekarang kira-kira menurut Bapak Ibu apa yang menjadi perspektif Bapak Ibu setelah mempelajari atau mengulas tadi terkait dengan 4 pertanyaan pemantik di awal? Seperti apa Bapak Ibu bisa barangkali memberikan pendapatnya atau gambaran Bapak Ibu dalam memaknai dan menghayati pemikiran dari KHD itu sendiri Bapak Ibu. Saya persilakan Bapak Ibu. Ya. Atau ada pengalaman-pengalaman apakah itu di sekolah atau apa, bisa kita diskusikan di sini Bapak Ibu. Oke.
Ibu Wardania. Oke. Silakan Ibu. Salah tintis, Pak. Salah tintis. Oh, gitu ya. Ada lagi mungkin? Kalau tidak ada saya tunjuk saja ya. Ayo Bu, silakan. Tunjuk saja, Pak. Tunjuk saja, Pak. Semuanya belajar. Nah, Tunjuk kita saja, belajar di Pak. sini. Semua jawaban benar, Bu. Tidak ada jawaban yang salah. Ya. Semua benar karena itu berdasarkan dari hasil pelajaran pemikiran. Pak Iskandar, ya. Silakan Pak Iskandar. Ya, terima kasih Pak. Jadi kalau refleksi yang saya baca di modul dan simak di video bahwa terkait kepada pendidikan yang menghamba kepada murid atau peserta didik itu adalah sebuah pendidikan atau pengajaran yang diberikan oleh guru kepada peserta didiknya berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik, baik hobi, gaya belajarnya, bakat, dan minatnya. Dan anak ini katanya dia dilahirkan bukan ibarat seperti kertas kosong. Jadi katanya sudah ada bayang-bayang di situ. Tinggal ibu guru atau guru yang akan menebalkan bayang-bayang yang samar itu. Artinya anak itu lahir dengan segala keunikannya. Jadi sebagai seorang pendidik betul bahwa menghamba kepada siswa artinya memberikan pengajaran berdasarkan apa bakat dan minat daripada siswa tersebut, dan kita sebagai seorang pendidik menciptakan lingkungan belajar yang aman, katakanlah bebas dari apa yang baru kita lakukan ini di sekolah kita masing-masing, yaitu penghapusan 3 dosa besar dunia pendidikan, termasuk perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi, dan bully, bebas dari bully. Jadi saya kira ini adalah semua makna daripada pendidikan menghamba kepada peserta didik, artinya memberikan pelayanan terhadap anak apa yang menjadi bakat dan minat anak tersebut. Saya kira itu dari saya, Pak. Iya, terima kasih sekali Pak Iskandar. Mungkin ada tanggapan dari rekan-rekan CGP yang lain terkait apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Iskandar tadi, ya, terkait dengan perspektif pemaknaan pemikiran KHD itu sendiri. Ada mungkin saya persilakan Pak Rahmatullah untuk memberikan tanggapan. Silakan Pak. Ya Pak, makasih atas kesempatannya. Ya, sedikit tadi apa yang dikatakan oleh Pak Iskandar ya cukup menarik ya. Tapi kalau menurut saya dalam menghayati pemikiran Hajar Dewantara dengan perspektif rekan-rekan atau teman-teman, kalau saya pribadi sini berpendapat bahwa mendidik itu adalah menuntun segala kuadrat yang ada agar bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik itu dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Ya, mungkin itu Pak sementara. Saya kembalikan ke terima kasih Pak Rahmatullah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rahmatullah. Jawaban yang luar biasa sekali. Saya ingin mendengar juga pendapat dari Pak Nasaruddin terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Iskandar tadi. Silakan Pak. Baik Pak, kesempatan yang kedua kalinya saya diberikan. Ya. Kalau menurut pemahaman saya, apa yang disampaikan oleh Pak Iskandar sudah bagus. Cuma sedikit saya ada tambahkan Pak, bahwa seorang anak ini memiliki apa istilahnya ada bagaimana yang pernah juga saya baca. Ini ada benih-benih, setiap anak punya apa namanya ada yang akan dituntun nantinya
sudah memiliki benih-benih yang mana jika seorang guru itu mampu untuk membimbingnya, maka anak ini akan tumbuh dengan baik. Seperti dicontohkan seorang petani yang menanam di suatu tempat, misalnya seperti menanam jagung misalnya, kalau pemeliharaannya bagus, maka insya Allah akan bagus. Tapi sebaliknya jika tidak, maka kita tidak akan mendapatkan hasil yang apa yang kita inginkan. Sekalipun ini anak memang sudah memiliki dasar misalnya sudah ada dasarnya, dan tinggal kita menuntungnya saja. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Nasruddin, jawaban yang luar biasa sekali Bapak ya. Terima kasih. Barangkali masih ada yang mau menambahkan Bapak Ibu terkait dari apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Iskandar juga, atau ada lagi yang ingin ditambahkan terkait yang dijelaskan oleh rekan-rekan kita tadi di awal. Ibu Irawati, silakan Ibu. Terima kasih Pak. Saya hanya ingin memberikan sedikit tanggapan terkait dari apa yang dipaparkan oleh Pak Iskandar dan Pak Rahmatullah tadi, bahwa mengatakan bahwa menghamba kepada peserta didik, artinya seperti ini. Menurut pemahaman dangkal saya, ini sebenarnya kita tidak memaknai secara signifikan, artinya kita harus memaknai secara luas. Yang saya garis bawahi bahwa di sini bukan hanya peran kita sebagai guru, tetapi kolaborasi kita dengan orang tua peserta didik tersebut. Karena apa? Kembali tadi bahwa KHD mengatakan bahwa kita menanam padi, ibaratkan seorang petani menanam dan akan memberikan hasil yang bagus juga. Tapi kembali lagi bahwa bakat seorang peserta didik itu sudah dimiliki masing-masing. Tetapi apabila tidak diindahkan oleh orang tua dan kerjasama dengan pendidik, artinya anak-anak itu tidak bisa berkembang tanpa dampingan keduanya. Jadi secara garis besarnya itu kolaborasi antara orang tua dengan peserta didik itu harus juga kita menyeimbangkan. Tidak berfokus hanya kepada peserta didik, kepada pendidik saja, tetapi juga bersama kepada dengan orang tua peserta didik tersebut. Terima kasih Pak, itu tambahan dari saya. Ya, terima kasih Ibu Irawati, jawaban yang sangat luar biasa. Masih ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan barangkali? Jadi dari penjelasan tadi dari beberapa teman, Pak Iskandar tadi mengawali bahwa yang menjadi perspektif ya yang bisa mengenai untuk menghayati pemikiran KHD itu adalah apa yang dibutuhkan oleh murid itu sendiri. Jadi kita sebagai guru itu harus memperhatikan dulu ya Bapak Ibu ya, apa yang menjadi kebutuhan oleh peserta didik kita. Jadi kita kembali ke masa lalu bahwa ketika guru mengajar itu sifatnya kan masih tradisional Bapak Ibu ya. Jadi semua teacher center. Jadi semua guru, semua segala sesuatunya itu dikembalikan kepada guru yang sebagai penentu apa yang ingin diajarkan atau apa itu tanpa melihat kebutuhan sesuai dengan peserta didik ya, ingin peserta didik inginkan Bapak Ibu. Kemudian Pak Rahmatullah, dari jawaban Pak Rahmatullah juga tadi menuntut segala potensi. Ini sudah jelas Bapak Ibu ya. Jadi memang anak-anak kita itu memang dilahirkan memiliki potensi yang berbeda-beda. Jadi dalam hal ini kita sebagai guru bagaimana mengarahkan mereka bisa mengembangkan potensi yang mereka miliki ya sejak lahir Bapak Ibu. Ya, untuk mencapai sebuah kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ya, dalam belajar itu mereka tidak ada paksaan, mereka ikhlas untuk mengikuti semua aktivitas pembelajaran. Itu adalah menandakan bahwa Bapak Ibu sebagai guru sudah bisa untuk mengarahkan mereka. Ya, kan yang jadi kendala biasa itu ketika kita mengajar banyak siswa kita yang masih kurang semangat, masih kurang ini.
Ya, seperti juga yang disampaikan tadi oleh Ibu ini tadi ya, bahwa ada perlu asesmen awal katanya. Ada asesmen awal yang perlu kita harus lakukan di awal untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa kita, gaya belajar. Ya, semata-mata untuk menentukan apa ini anak dia termasuk kinestetik, auditory ataupun visual dan seterusnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian dari Pak Nasaruddin juga ada benih-benih. Ya, benih-benih itu tumbuh. Nah, itu yang menentukan benih ini bisa tumbuh subur atau tidak, itu tentunya kita sebagai pemimpin pembelajaran, tentunya Bapak Ibu guru nanti yang menuntun di sini. Kita mengambil filosofi yang seperti diutarakan oleh Bapak Nasaruddin tadi, bahwa filosofi seorang petani, Bapak Ibu ya, kita andaikan bahwa sekolah ini adalah sebuah, kita menyiapkan lahan, lahannya adalah sekolah kita ini. Kemudian bibit itu adalah murid-murid kita. Kita menanam padi, tentunya yang tumbuh nanti adalah padi, bukan tanaman yang lain. Tinggal kita bagaimana menjaga, menyiapkan lahan, kemudian memberikan nutrisi apa-apa yang mereka butuhkan untuk kemudian mereka nanti bisa mampu menghadapi zamannya, mereka bisa tumbuh dan berkembang di zamannya mereka. Ya, tumbuh suburnya anak-anak kita, padi tadi itu adalah tergantung juga dari kita. Bagaimana mempersiapkan itu semua dari awal. Serasa itu sedikit jawaban dari saya, luar biasa sekali. Kita beri aplaus dulu untuk jawaban Bapak Ibu semua. Jawaban-jawaban yang sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Kemudian yang paling terakhir juga tadi ada dari Ibu Irawati Muhammad Amin ya, bahwa selain perlu juga ada namanya kolaborasi. Luar biasa, betul sekali Bu. Ya. Kita tentunya tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa mengerjakan segala sesuatunya sendiri-sendiri. Kita harus perlu kolaborasi juga bersama dengan orang tua peserta didik kita. Karena mereka tentunya di awal itu lebih banyak bersosialisasi itu adalah di lingkungan keluarga mereka sendiri. Kita tinggal mengarahkan untuk sesuai dengan bakat dan minat mereka di sekolah, apa yang mereka inginkan, seperti itu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, itu ya sedikit refleksi Bapak Ibu. Ya. Barangkali masih ada yang ingin disampaikan lagi terkait perspektif bagaimana pemaknaan dalam pemikiran KHD sesuai dengan pertanyaan pemantik tadi. Saya persilakan Bapak Ibu. Ibu Wardania. Oke, silakan Ibu Wardania. Terima kasih banyak kesempatannya. Kalau menurut saya itu tentang bagaimana memaknainya itu, pertama itu mempelajari dulu pemikiran seperti apa itu pemikirannya KHD, kemudian dengan yang kedua itu bagaimana kita mengimplementasikannya di dalam praktik pengajaran. Contoh, bagaimana kita menerapkannya, kemudian mengidentifikasi bagaimana kebutuhan anak itu, kemudian seperti tadi kita katakan kolaborasi, dan kemudian evaluasi dan penyesuaian. Itu juga yang utama juga, evaluasi dan penyesuaian. Dan kemudian kita bisa membangun beberapa jaringan seperti dengan orang tua, komunikasi dengan orang tuanya, dan bagaimana kita menghargai warisan leluhur kita. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Bu. Jawabannya luar biasa sekali. Barangkali masih ada yang ingin menanggapi tentang apa ya? Iya Pak Nasaruddin, silakan Pak. Baik, kembali saya ingin menambahkan terkait dengan pertanyaan pemantik tadi Pak. Ada tadi masih ada itu keadaan alam dan zaman. Saya kalau zaman kaitannya dengan teknologi. Kemudian ada saya tambahkan di keadaan alam bahwa dalam proses pendidikan ini kita harus memperhatikan keadaan alam, misalnya di mana kita tinggal, apakah di kota atau di desa atau di pegunungan atau di laut. Ya, saya kira itu Pak. Itu yang mengenai tentang keadaan alam. Cukup sekian. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak Nasaruddin atas masukannya. Kemudian masih ada barangkali Bapak Ibu yang ingin menambahkan, disilakan.
Masih ada Bapak Ibu? Ibu siapa? Ibu Nurdiana. Sudah ya tadi ya. Iskandar lagi ya? Pak Iskandar, silakan Pak. Halo Pak Iskandar. Ya, Pak Iskandar, saya coba masih didengar kembali di Iya. sini makna menuntun dalam konteks sosial budaya di daerah. Jadi menuntun maksudnya di sini bagaimana anak-anak itu dekat dengan lingkungan budaya atau adat istiadat di daerah setempat. Jadi anak-anak sekarang Pak banyak yang tidak mengetahui adat istiadat maupun budaya di daerahnya sendiri. Jadi barangkali di sini maknanya menuntun adalah memperkenalkan budaya-budaya yang ada di daerah. Dan kuadratnya, betul tadi kata Pak Nasir bahwa memberikan materi kepada anak yang bermukim di daerah pegunungan atau laut itu beda dengan anak-anak yang bermukim di daerah perkotaan. Ya, katakanlah misalnya Pak, pernah saya baca itu kalau di siswa-siswa di Papua itu memanggil bapak guru itu masuk di kelas mengajar itu hal yang lumrah. Tetapi kalau kita di sini di budaya Makassar, Sulawesi misalnya, itu adalah sesuatu mungkin yang di luar daripada melanggar adat dan kebiasaan kita ya, karena dianggap kurang sopan. Tapi katanya kalau di satu daerah itu Pak itu memanggil Pak Guru dengan ini, misalnya di luar baru dipanggil masuk mengajar, Pak di sini masuk ke mengajar, itu sesuatu yang biasa saja katanya Pak. Tetapi kalau di daerah kita ini, inilah budaya dan adat istiadat kita memperkenalkan anak bagaimana adat dan istiadat dan budaya kita di daerah masing-masing. Anak-anak sekarang ini kan tidak jarang yang mengerti adat dan istiadatnya. Katakanlah misalnya kalau mau pengantin ada mapacing, anak-anak tidak ini ya, kurang kenal apa arti budaya mapacing itu Pak dan lain sebagainya. Jadi barangkali di sini maknanya menuntun, artinya memperkenalkan sosial budaya atau adat dan kebiasaan di tiap daerah Pak. Terima kasih Pak. Iya. Ya, terima kasih Pak Iskandar. Jawaban yang luar biasa. Jadi menurut Pak Iskandar perlu kita menebalkan laku anak yang harus sesuai dengan adat istiadat di daerah tertentu. Jadi seperti yang disampaikan juga Pak Nasaruddin tadi bahwa perlakuan untuk anak yang berada di lingkungan perkotaan dengan yang ada di desa tentunya berbeda. Jadi ingat bahwa kita di sini hanya menuntun, mengarahkan mereka bisa menebalkan sesuai dengan minat dan potensi mereka tanpa meninggalkan adat atau kebiasaan di daerah mereka atau di tempat mereka biasa tinggal Bapak Ibu, seperti itu ya. Ada yang bisa ditambahkan barangkali? Oke, Ibu Irnayani, silakan Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sedikit tentang masalah potensi atau kodrat alam yang dimiliki oleh peserta didik, mencakup kekuatan atau kelemahan yang dimiliki oleh anak. Terkait yang saya alami di sekolah, terkadang anak-anak tidak tahu dia apa kelebihannya. Jadi sehingga dalam menentukan jurusan untuk ke jenjang ke perguruan tinggi anak-anak terkadang dia tidak tahu mau ambil jurusan apa. Seperti itu. Akhirnya ada sembarang diambil jurusan asal yang penting lulus seperti itu. Nah, disitulah tugasnya kita sebagai peserta sebagai guru di sekolah membimbingnya atau menuntunnya ke cita-cita yang ingin sesuai dengan bakat yang dia miliki. Terima kasih. Ya, luar biasa. Terima kasih Ibu Inayati. Ini dari Ibu Inayati ada contoh kasus
yang memang bukan hanya di sekolah. Ibu boleh tahu ibu mengajar di SMA atau di mana Bu ya? Iya, SMP kebetulan Bu? saya mengajar di SMA 4 Di Bulukumba. di SMA Bu ya. Oke, Iya. jadi terkadang di usia SMA seperti itu, seperti yang Ibu telah sampaikan tadi, terkadang masih ada kebingungan yang terjadi kepada anak kita, Iya, di mana terkadang mereka pada untuk saat pemilihan jurusan, kebetulan ya, saya juga ikut membimbing mereka. Terkadang saya mm, tanya bilang, mau ambil jurusan apa? Tidak tahu ibu, tidak aku tahu apa saya kusuka. Seperti itu. iya Mereka iya iya. tidak tahu arahnya mau kemana. Ditanya bilang mau ambil jurusan ini, terkadang mereka tidak sejalan dengan keinginan orang tuanya seperti itu. Jadi untuk yang bisa menambahkan atau memberikan masukan terkait kasus untuk kasus yang telah disampaikan tadi oleh Ibu Firna ini. Barangkali ada yang bisa menambahkan? Karena terkadang itu siswa hanya asal lanjut saja, yang penting bisa sekolah dulu. Dia tidak mengetahui bahwa apa sebenarnya potensi yang dia miliki untuk kemudian nanti bisa menentukan pilihan ke sekolah atau jenjang lebih lanjut lagi, Bapak Ibu. Barangkali ada yang bisa menambahkan, Bapak Ibu, dari contoh kasus tadi. Pak Nasaruddin, ya silakan Pak. Ya baik, Atau sedikit saja iya, Pak. iya. Saya tambahkan. Kalau terkait apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, Ibu Irna Yani, saya kira perlu itu gunanya adanya sekarang asesmen. Jadi kita asesmen, kita adakan asesmen kepada murid kita untuk menentukan kemana arah murid kita ini, apa kesukaannya. Saya kira itu Pak. Tetap ada asesmennya. Iya. Oke, jadi asesmen itu dilakukan biasanya di awal ya Bapak ya, ya untuk mengetahui kebutuhan dari peserta kita. Dan untuk kasus tadi juga menurut Pak Nasaruddin perlu juga kita melakukan sebuah asesmen untuk mengetahui potensi atau bakat yang dimiliki oleh peserta itu ya. Oke, terima kasih Pak Nasaruddin. Jawabannya luar biasa sekali. Mungkin ada yang bisa menambahkan lagi Bapak Ibu terkait contoh kasus tadi. Ya, Ibu Mardania. Ya, Silakan. terima kasih banyak Pak. Cuma Ya. sedikit melanjutkan tadi Pak Nasaruddin ya. Dikatakan asesmen begitu. Iya, betul. Tapi terkadang ini si anak pengennya masuk jurusan lain bersama dengan gurunya Pak. Tapi terkadang orang tuanya lagi. Nah, ini nyata Pak ya. Di Iya, iya, tempat iya. anaknya mau ini sama dengan gurunya, tapi anaknya orang tuanya tidak mau. Ya, ini Oh lagi iya, iya, betul. masalahnya. Jadi saya juga bingung sebenarnya Pak, karena ini banyak kasus di sini Pak, termasuk juga ponakan saya. Aduh, bagaimana Ibu Irna? Betul Ibu, karena apalagi di kampung Pak. Ke orang tuanya lagi, orang tuanya yang terbaik. Tapi ini lagi kembali lagi ke orang tuanya. Bagaimana kira-kira ini Pak? Terima kasih banyak. Oke, bagus. Jawabannya bagus sekali. Jadi dari satu kasus ada kasus yang lain lagi ya. Jadi terkadang si anak sendiri, terkadang si anak sendiri itu sudah menyadari, oh saya sukanya di sini, saya maunya seperti ini. Tiba-tiba ketika ingin lanjut lagi, orang tuanya lain mengatakan bahwa cocoknya ini kamu di sini. Padahal dia tidak mengetahui bahwa potensi yang dimiliki anaknya seperti itu. Mungkin ada masukan lagi dari teman-teman. Silakan Ibu Irawati, pendapatnya Ibu. Iya, terima kasih Pak untuk kesekian kalinya atas kesempatan yang diberikan. Saya hanya ingin menambahkan bahwa terkait dengan problema yang dipaparkan tadi oleh Bapak Ibu guru hebat, bahwa terkadang pemilihan anak itu tidak sepenuhnya yang dipilih oleh siswa itu tersebut, tapi terkadang ada pengaruh dari orang tua. Misalnya contoh kecil begini, pada saat penerimaan siswa baru, di situ kan banyak jurusan yang ingin dipilih oleh anak. Namun biasanya anak tersebut memilih karena beberapa faktor. Yang pertama karena pilihan orang tua, dan yang kedua karena ikut-ikutan sama temannya. Artinya bawaan dari sekolah asal, para sahabatnya menginginkan jurusan itu, akhirnya si anak juga memilih jurusan itu. Dan seperti di awal saya mengatakan bahwa
itu akan berdampak buruk bagi si siswa tersebut apabila memilih tidak sesuai dengan kompetensi yang dia miliki. Karena ini terjadi di sekolah saya bahwa belum cukup 1 semester, artinya baru melaksanakan proses pembelajaran itu di 3 bulan, itu anak-anak sudah berhenti, sehingga ditelusuri ternyata begitu, dia tidak mood dengan jurusan yang dia pilih. Akhirnya kita tarik ke belakang apa sebab musababnya sehingga dia memilih jurusan yang tidak diinginkan. Ternyata itu satu karena pengaruh dari orang tua, artinya orang tua yang monoton untuk memilih jurusan tersebut, dan yang kedua karena ikut-ikutan. Jadi yang saya garis bawahi Pak, bahwa dampaknya itu Pak artinya berdampak buruk bagi siswa yang memang memilih jurusan yang tidak sesuai dengan bakat dan minatnya. Seperti itu Pak pemaparan dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Irawati. Ya, karena menurut Ibu Ira sendiri bahwa kalau anak-anak itu masuk pada jurusan yang tidak sesuai dengan bakatnya, terkadang mungkin hanya pilihan dari orang tuanya itu ke depannya nanti akan memiliki dampak yang buruk terhadap si anak sendiri. Kira-kira seperti apa dampaknya ya? Ya Bapak Ibu. Mungkin ada lagi yang bisa menambahkan sedikit? Pak Iskandar, silakan Pak. Jadi menurut pendapat saya Pak begini, yang menjadi kendala sekarang itu banyak orang tua ketika anak-anak sudah tamat dari SMA, orientasinya dia bagaimana caranya supaya bisa dapat pekerjaan untuk menopang ekonomi orang tua. Dia tidak memperhatikan lagi jurusan apa yang mau dipilih. Katakanlah Pak, dulu itu di desa-desa hanya ada 3 jurusan yang favorit. Kalau bukan jadi guru, jadi polisi, atau jadi tentara. Nah ini ada kaitannya dengan ekonomi dalam penentuan jurusan. Banyak yang menempuh pendidikan bukan berdasarkan dia hobi di olahraga, masuk jurusan olahraga, tetapi karena ekonomi maka dia mendaftar jadi polisi. Nah ini betul. Pak. Jadi barangkali memang ini penentuan jurusan erat kaitannya dengan ekonomi rumah tangga anak sendiri itu Pak. Jadi barangkali memang betul tadi apa yang dikatakan oleh penyiaran sebelumnya bahwa memang perlu ada penelusuran bakat dan minat anak-anak mulai dari jenjang kelas 1 atau kelas 2 SMA. Saya kira itu Pak tambahan dari saya. Jadi ada faktor ekonomi Pak juga yang menentukan di situ Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Iskandar atas masukannya. Jadi menurut Pak Iskandar sendiri bahwa memang faktor ekonomi juga itu sebagai salah satu faktor yang turut berpengaruh ya Bapak ya. Jadi rata-rata orang tua itu hanya melihat bahwa anak saya ini cocoknya masuk tentara barangkali, tanpa melihat bahwa anaknya itu sendiri punya bakat lain selain daripada itu. Seperti itu. Ya, rata-rata kan kita sebagai orang tua hanya melihat ke depannya, yang penting anak saya ini bisa dari segi ekonomi nanti bisalah bagaimana bisa membangun ekonomi keluarga, masuk di tentara, masuk di polisi atau apa. Padahal si anak sendiri punya bakat yang lain loh yang bisa. Semacam dia memiliki bakat untuk melukis atau apa, mungkin saja kalau kita tahu dari awal bakat anak kita seperti itu, bisa saja kita masukkan ke fakultas-fakultas teknik atau apa yang ada kaitannya dengan bakat si anak. Tapi karena kita kurang menyadari bahwa potensi anak kita seperti itu ya, tentunya orang tua sendiri dalam hal ini pasti mengarahkan anaknya sesuai dengan keinginannya mereka. Jadi terkadang memang tidak ketemu. Ini merupakan suatu dilematis juga dalam pendidikan kita. Jadi sangat-sangat luar biasa sekali Bapak. Oke, silakan Pak Rahmatullah. Ada mungkin yang ingin ditambahkan? Silakan Pak. Ya, makasih Pak yang sekian kalinya. Ini ya beberapa tadi dari masalah teman-teman yang perlu tampil, yang begitupun dengan solusi yang disampaikan oleh Pak Iskandar dan teman yang lain. Sedikit saya di sini sampaikan bahwa inilah barangkali PR untuk kita semua sebagai pendidik, di mana memang bukan cuma satu sekolah, tapi kayaknya merata di tiap sekolah, khususnya di tingkatan SMA, SMK, ya benar adanya bahwa anak-anak itu kalau sudah kelas 12 sudah bingung dia mau kemana,
Terus kayaknya kolaborasi kita di sini barangkali sama-sama perlu ditingkatkan. Seperti tadi yang dikatakan oleh Ibu Irawati bahwa ada penelusuran lah dari sejak dini, mulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Karena di sini kalau saya melihat, khususnya di sekolah saya, Pak, siswa itu belum merdeka seperti yang dianukan oleh pendapatnya oleh Ki Hajar Dewantara, masih bisa menentukan bahwa dia harus kemana. Ya, mungkin barangkali juga salah satu tadi keterkaitannya yang dikatakan oleh Pak Iskandar bahwa faktor ekonomi, karena dia belum bisa bersandar pada kekuatan dirinya, belum yakin bahwa dia bisa atau tidak. Tetapi selalu bergantung pada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ini barangkali sekali lagi, barangkali PR untuk kita semua. Karena sampai hari ini mungkin merata di tiap sekolah seperti itu. Ya, mungkin itu Pak saya. Iya, iya, terima kasih Pak Rahmatullah atas masukannya. Yang memang betul sekali Pak, bahwa kembali lagi bahwa memang jadi PR juga buat kita semua bahwa seperti inilah proses pendidikan kita sekarang. Dan inilah Bapak Ibu hadir di sini untuk merubah paradigma seperti itu. Mari kita bagaimana caranya mengubah pola berpikir orang tua kita bahwa anak mereka itu punya potensi yang harus mereka ketahui dan untuk dikembangkan kemudian. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ada lagi barangkali yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Ada tambahan mungkin? Oke, kalau tidak ada, baik Bapak Ibu, untuk sesi yang terakhir adalah refleksi Bapak Ibu ya. Refleksi terkait dengan apa yang sudah kita pelajari tadi dan menghadirkan juga beberapa contoh kasus tadi di awal, sehingga kita bisa menyimpulkan bersama-sama tujuan daripada filosofi dari KHD itu sendiri seperti apa. Bapak Ibu juga sudah cukup baik tadi menjelaskan pokok pikiran yang ada. Bapak Ibu sudah menyampaikan dengan sangat sangat baik, Bapak Ibu. Kemudian sebagai refleksi juga kita di akhir, barangkali saya ingin meminta Bapak Ibu kira-kira dari awal sampai menjelang akhir ini apa yang Bapak Ibu rasakan, perubahan apa yang Bapak Ibu juga bisa bahwa nanti ketika Bapak Ibu sudah kembali ke sekolah masing-masing atau menjadi guru di sekolah masing-masing. Saya persilakan Bapak Ibu. Jangan, Mi. Dari awal sampai ya. Oke, silakan Ibu Nurdiana Kasih. Ya Pak, terima kasih banyak untuk kesempatan kalinya. Bukti nyata yang bisa saya bawa ke sekolah jika telah lulus nantinya untuk guru penggerak angkatan 11 ini, yaitu saya tetap menjadi pribadi diri sendiri yang berbeda dalam menyebarkan ilmu pengetahuan. Karena di sini ilmu pengetahuan itu semisal seperti berdakwah. Jadi ketika kita menyebarkan ilmu pengetahuan ini selalu ada interaksi antara kita, antara guru dan peserta didiknya. Di sini mereka bisa menjadi partner dalam artian tanda batasan partnernya Pak. Di mana mereka bisa saling memecahkan masalah dan memberikan solusi untuk itu. Dan poin terpentingnya di sini yaitu setinggi-tingginya ilmu pengetahuan, kita tidak boleh melupakan itu tentang adab dan akhlak. Karena itu adalah penunjang pertama karakternya seorang manusia. Ya, Pak. Karena buktinya yang sekarang kita temukan di lapangan itu Pak,
semakin tinggi gelar atau jabatan seseorang itu tidak menjamin bahwa akhlak dan karakternya itu baik. Bahkan banyak yang memiliki jabatan tinggi itu, mereka perlu melakukan reinkarnasi diri, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Nurdiana atas jawaban refleksinya ya. Jadi dari awal tadi sampai menjelang akhir ini, menurut Ibu Nurdiana ada bentuk adab dan laku yang perlu kita tebalkan di sini. Ya. Ada lagi barangkali Pak Iskandar, silakan Pak. Iskandar. Ya, terima kasih Pak. Jadi saya kira refleksi kita hari ini harus kita akui di lapangan bahwa ternyata masih banyak kekeliruan yang kita alami, kita hadapi di lapangan ketika mengajar ya peserta didik kita. Saya tertarik tadi dengan Pak Fasilitator yang mengatakan bahwa dulu itu masih teacher center ya, artinya segala sesuatunya bergantung daripada guru. Ini yang menjadi poin penting bagi saya Pak, bahwa ke depan tidak boleh lagi sumber informasi itu satu-satunya dari guru, tetapi boleh menggali dari bakat, minat, dan apa kebutuhan peserta didik dalam menyajikan pelajaran. Selanjutnya juga terkait masalah kuadrat alam dan kuadrat zaman ini, saya kira keduanya ini Pak harus kita sinkronkan, relevansikan, karena setinggi-tinggi ilmu teknologi yang kita miliki tidak boleh juga kita melupakan yang namanya kuadrat alam di mana kita berada. Ya, saya kira itu Pak. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus dulu untuk jawaban Pak Iskandar kesekian kalinya. Oke, terima kasih Pak. Luar biasa sekali Pak. Ya. Kemudian Ibu Andi Darmiati, disilakan Ibu. Suaranya Ibu. Ya, masih mute Ibu. Mohon maaf. Mohon maaf Pak. Saya sangat setuju dan sependapat dengan Bapak Iskandar tadi. Baik saya sebagai pendidik, insya Allah setelah baru beberapa hari ini saya mengikuti CGP Angkatan 11, sudah ada perubahan yang saya rasakan tentang masalah pendidikan dan refleksi kepada siswa. Kemudian kita juga tidak jauh dari kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam ini berkaitan dengan sifat dan karakter siswa, di mana siswa ini kodrat alamnya ini akan dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, sebagai pendidik, bagaimana kita menuntun siswa kembali tetap ke jalan yang baik dan benar. Maksudnya di sini kita bisa kembali ke agama. Kita bisa kembali ke agama yang sering saya terapkan di siswa, karena saya itu Pak, nilai-nilai positif yang saya lakukan di sekolah yaitu harus mengaji sebelum memulai pelajaran. Sering saya katakan kepada siswa, jika ingin kita bahagia di dunia harus dengan ilmu. Jika ingin bahagia di akhirat harus dengan ilmu. Nah, kalau ingin bahagia dua-duanya harus dengan ilmu. Nah, dengan kata-kata ini saya sampaikan kepada peserta didik, bagaimana menuntun peserta didik ini tetap kembali ke jalan yang baik dan benar. Nah, kalau misalnya apa tadi yang saya dengarkan dari Ibu Irawati, sulit menentukan pilihan pada saat untuk kuliah nanti. Bapak Iskandar juga tadi mengatakan karena faktor ekonomi, orang tua itu biasanya memasukkan saja anaknya yang cepat dapat uang. Misalnya kamu itu nak tidak usah kuliah, langsung saja mendaftar misalnya polisi, karena polisi itu langsung uang cash. Kalau kuliah itu rebate, banyak yang sering saya dengarkan seperti itu, rebate, kemudian belum tentu langsung dapat uang atau terangkat PNS begitu. Banyak orang tua mengatakan langsung saja mendaftar polisi atau tentara karena itu uang cash. Nah, bagaimana kita bisa menuntun siswa anak ini sesuai yang saya katakan tadi, kita adakan asesmen. Nah, kalau misalnya kita sudah berikan asesmen, kita melihat berapa sampai di mana apa yang cocok untuk anak ini.
Akan tetapi anak ini biasanya terpengaruh oleh lingkungan. Kemudian setelah melakukan kuliah, apa yang dia inginkan sesuai dengan teman-temannya, bukan dari kemauannya, biasanya itu macet sendiri. Adapun solusinya kalau saya tetap diadakan pendekatan kolaborasi antara anak, guru dengan orang tua. Terima kasih. Ya, beri aplaus dulu untuk Ibu Andi Darmiati atas jawaban yang luar biasa. Terima kasih Ibu. Oke, kita lanjut ke Ibu Irawati. Silakan. Ada yang ingin ditambahkan Ibu? Iya, baik Pak. Hanya ingin refleksi dan memaparkan secara keseluruhan. Ya, terkait dengan diskusi kita pada siang menjelang sore ini, alhamdulillah, insya Allah betul yang dikatakan Ibu Guru hebat tadi bahwa kita akan memberikan kalau ke sekolah nanti kita akan artinya ada perubahan dari setelah kita beberapa hari ini mengikuti kegiatan CGP. Simpel saja Pak, insya Allah saya akan menerapkan 3 semboyan KHD, yaitu Ingar Sosung Toloda, di depan memberi contoh, Ima dia mangun karsa, di tengah membangun motivasi, Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan semangat. Tidak terlepas dari proses, salah satunya proses yang kita bersama ikuti ini. Semoga kedepannya kita semua ada perubahan setelah mendapat ilmu yang sangat bermanfaat, terlebih dibimbing oleh Bapak kita Abdul Syukur. Semoga sehat selalu Pak. Mohon maaf atas segala keterbatasan ilmu kami. Mohon bimbingannya terus dan tidak bosan kalau kami banyak memberikan cercaan pertanyaan, tapi itu tidak terlepas dari kekurangan kami. Bimbinglah kami sampai kami lulus nantinya. Insya Allah. Terima kasih semuanya Pak. Salam kenal untuk Bapak Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa sekali Bu Irawati ya. Jadi kembali saya mengingatkan bahwa kita di sini itu artinya baru sama-sama juga belajar Bu ya. Kita saling melengkapi. Seperti tujuan kita di awal, kita sama-sama masuk juga nanti sama-sama lulus insya Allah. Ya. Apa yang menjadi penguatan juga tadi oleh Ibu Irawati itu sangat bagus sekali Bapak Ibu ya. Menurut Ibu Ira tadi bahwa ada 3 prinsip sesuai dengan filosofi KHD ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dan refleksinya dari awal sampai menjelang ini ada berbagai pengetahuan baru yang bisa didapatkan dan kemudian nanti akan diimplementasikan ketika Bapak Ibu nanti bertugas di satuan pendidikannya masing-masing Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, masih ada mungkin yang ingin menambahkan lagi terkait dengan refleksi pembelajaran kita hari ini filosofi KHD ya. Sudah banyak ya Bapak Ibu ya, sudah kita sampaikan tadi, sudah terlalu gamblang juga disampaikan oleh Pak Iskandar, Pak Rahmatullah juga, semua tadi sudah berpartisipasi aktif, mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Nah itu semua betul Bapak Ibu. Ya, dari pertanyaan pemantik tadi juga memang ada beberapa juga yang perlu kita garis bawahi bahwa dari pendapat-pendapat teman-teman CGP tadi itu semua sudah betul semua, tidak ada yang keliru. Artinya pemahaman kita memang sudah seperti itu Bapak Ibu. Terkait dengan kodrat alam itu sendiri, bahwa kita memahami bahwa kodrat alam itu adalah sesuatu yang memang anak-anak itu sudah sejak lahir itu mereka sudah bawa, sudah memiliki. Nah, kemudian nanti itu akan dipengaruhi oleh lingkungan di mana anak-anak itu tumbuh dan berkembang. Itulah yang dimaksud dengan kodrat zamannya. Bagaimana kita nanti mempersiapkan anak-anak kita untuk bisa hidup, untuk bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan zamannya mereka. Kita tidak menutup kemungkinan bahwa kita yang sekarang ini, anak kita yang sekarang ini, kemudian beberapa tahun kemudian, beberapa ini ke depan, itu mungkin zamannya sudah berbeda Bapak Ibu. Jadi inilah kita bagaimana mempersiapkan untuk itu Bapak Ibu. Jadi antara kodrat zaman dan kodrat alam dan kodrat zaman itu juga sangat perlu untuk kita pahami Bapak Ibu.
Kemudian juga terkait dengan pertanyaan pemantik juga tadi dari Pak Iskandar, itu lebih kepada apa yang menjadi kebutuhan peserta didik kita. Jadi sesuai dengan penjelasan teman-teman tadi bahwa kita harus melakukan berbagai macam pendekatan-pendekatan di awal sebelum mengetahui apa kebutuhan yang menjadi kebutuhan dasar daripada murid ataupun peserta didik kita. Salah satunya adalah dengan melakukan asesmen awal sebelum sebelum ini. Jadi kita dari asesmen awal itu, dari hasil asesmen itu kita bisa memeta-metakan. Ya, kita bisa memberikan kesimpulan bahwa anak-anak kita kebutuhan belajar yang mereka inginkan seperti ini. Ya, tidak mesti lantas bahwa mereka dibagi ke dalam 3 gaya belajar seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui sebelumnya. Ada yang audiovisual, auditori, ada apa namanya, ada visual dan kemudian ada kinestetis seperti itu. Jadi biarkan mereka berkembang belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Kita hanya sebagai penuntun, mendampingi sesuai dengan prinsip Amung yang diutarakan oleh KHD. Kita sebagai pendamping mendampingi mereka dalam kondisi atau situasi bagaimanapun sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Kemudian juga tadi lebih jauh juga disampaikan tadi oleh Pak Rahmatullah terkait dengan prinsip filosofi petani ya Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak itu kita kategori sebagai benih. Ya kita sekolah itu adalah sebagai sebagai lahannya Bapak Ibu, tempat menanamkan benih-benih itu. Siapa yang membentuk benih itu mau kedepannya mau subur ataupun bagaimana nanti itu adalah kita sebagai guru. Ya. Kita membawa mereka nanti mengarungi zamannya mereka nanti, siap atau tidaknya mereka mengarungi zamannya mereka nanti itu adalah dari kita Bapak Ibu sebagai pemimpin pembelajaran di kelas Bapak Ibu. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Yang bisa saya simpulkan. Kemudian juga ada sedikit juga tadi dari Ibu Irawati bahwa sebuah proses itu tanpa adanya kolaborasi juga kayaknya agak sulit Bapak Ibu ya. Iya, pemikiran antara beberapa orang dibanding dengan satu orang itu tentunya yang beberapa orang pasti bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik Bapak Ibu. Dan dalam hal ini kita sebagai guru juga harus perlu melibatkan orang tua siswa kita. Memberikan pemahaman kepada mereka karena kita di sekolah itu hanya mendampingi anak-anak kita hanya beberapa jam. Yang lebih banyak itu adalah orang-orang tua mereka. Dan kembali lagi bahwa konteks budaya juga adalah sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan juga tadi oleh beberapa teman kita bahwa kehidupan anak-anak kita yang berada di perkotaan, di pedesaan tentu berbeda dengan yang di perkotaan. Cara pendekatan juga ke mereka juga tentunya perlu pendekatan yang berbeda-beda. Intinya kembali muaranya adalah kebutuhan mereka nanti. Seperti itu Bapak Ibu ya. Luar biasa sekali diskusi Bapak kita semua pada hari ini, termasuk dari Bapak Iskandar juga Pak Rahmatullah, luar biasa sekali masukan-masukannya, penguatan-penguatannya juga Bapak Ibu. Itu yang bisa saya tambahkan untuk, atau masih ada yang ingin menambahkan Bapak Ibu sebelum kita akhiri sesi kita? Ada Bapak Ibu? Cukup Pak. Insya Allah. Cukup Pak ya? Ya. Oke, sebagai penutup, barangkali tadi awal kita awali dengan membuka kegiatan ini dengan berdoa, dan saya ingin agar kegiatan kita juga diakhiri juga dengan berdoa, agar semoga apa yang kita dapatkan pada kegiatan kita ini bisa bermanfaat buat kita, Bapak Ibu, dan menjadi nilai pahala juga buat kita nantinya. Amin. Untuk itu saya persilakan satu orang untuk memimpin kita dalam berdoa. Pak Nasaruddin. Ada yang bisa? Pak Nasaruddin. Pak Nasaruddin. Ya. Ya. Pak Nasaruddin. Ya, silakan, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dengan membaca doa. Marilah kita hadapkan jiwa kepada Allah Taala. Semoga Allah memberikan petunjuk hidayah dalam membimbing anak-anak kita nanti. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu kafi masyidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan mohon petunjuk-Mu dengan pertemuan pada hari ini. Semoga pertemuan ini membawa berkah. Kita jadikan kami penuntun dalam mendidik anak-anak bangsa kami. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberi petunjuk. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih Pak Nasaruddin. Jadi demikian Bapak Ibu, dari beberapa jam yang lalu kita mengawali kegiatan ibadah kita di akhir Bapak Ibu. Tapi yang saya lupa tadi itu kita dari awal itu belum memperkenalkan diri. Saya lupa. Karena hanya 10 orang. Saya belum terlalu mengenal Bapak Ibu. Ya, asking semangatnya melihat Bapak Ibu. Asking semangat. Pak Aminuddin. Pak Aminuddin PP Pak ya. Pak Aminuddin PP. Pak Sadar. Oke, silakan. Ya, Pak siap. Sadar. Ya. Saya Pak. Pak PP andalan kita Pak. Ya, luar biasa. Silakan Pak. Baik Pak. Mungkin ada. Saya perkenalan Pak. Silakan Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Bapak Fasil yang kami hormati. Halo. PP, lalu juga teman PP. Ya, jadi saya Samsul Bahri Pak. Saya seperti yang saya sampaikan tadi, CGP Kabupaten Bulukumba Angkatan 7 2021 Pak. Saat ini alhamdulillah sedang bertugas sebagai kepala sekolah Pak di SMK Negeri 4 Bulukumba. Saya pikirin dulu Pak, jadi CGP yang mengantar saya ke sana Pak. Alhamdulillah tahun lalu diberi amanah Pak Gubernur Agustus 2023. Terima kasih, mudah-mudahan bisa berkolaborasi dengan teman-teman CGP saya Pak. Terima kasih Pak. Bisa insya Allah Pak. Ya, terima kasih Pak Samsul Bahri. Saya juga lupa ini memperkenalkan diri di awal ini. Aduh. Tadi yang tanya-tanya juga masalahnya. Ya Pak. Apa saya dari Makin semangat sekali, makin semangat sekali. Saya tadi di awal tadi. Semangatnya Pak. Silakan. Iya, saya sudah jelas Pak. Nama saya Abdul Syukur Wahid. Saya juga pernah jadi PP. Mengikuti jalur PP itu lewat jalur kepala sekolah. Saya tidak melalui CGP, jadi lewat jalur pengangkatan kepala sekolah yang bisa mengikuti. Jadi setelah mengikuti berbagai AC, kemudian alhamdulillah saya dinyatakan lulus dan bertugas di Angkatan 8. Ya, di Angkatan 8 kemarin dibuka ruang juga untuk mendaftar jadi PASI dan saya kembali mencoba Bapak Ibu. Alhamdulillah bisa lolos dan sampai sekarang bisa mendampingi Bapak Ibu, dan saya sangat mengharapkan masukannya nanti semua, kerjasama kita semua di kelompok ini. Ada juga bantuan dari Bapak PP yang luar biasa tentunya, sehingga kita nanti bisa berhasil sama-sama. Yang paling penting tetap jaga kesehatan Bapak Ibu, bahwa itu adalah sesuatu yang penting, sangat-sangat penting juga. Jangan sampai terjadi di beberapa CGP kemarin juga ada yang mengundurkan diri karena memang kurang mendukung dari sisi kesehatannya. Untuk tempat tugas sendiri sekarang saya bertugas sebagai kepala sekolah. Sebagai kepala sekolah sejak tahun 2019 di salah satu SD di Kota Palopo. Jadi kalau ke Palopo ya jangan lupa kita kabar-kabari ya. Sempat bisa dibawa kemana lah gitu. Oke Bu, demikian Bapak Ibu yang perkenalan singkat dari saya. Kembali lagi saya ingatkan bahwa kita di sini itu intinya untuk belajar sama-sama. Jadi apa yang Bapak Ibu ketahui dan kembali sama-sama
Belum, Pi. menyelesaikan program ini sampai di bulan Desember nanti. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua tetap semangat. Demikian barangkali pertemuan kita di sesi awal atau di sesi perdana ini mudah-mudahan bisa menjadi pengetahuan juga, menambah pengetahuan Bapak Ibu, dan saya sangat mengharapkan untuk Bapak Ibu bahwa di LMS itu banyak sekali sumber-sumber belajar yang tentunya menunggu untuk Bapak Ibu lebih eksplor lagi Bapak Ibu. Saya di sini sebagai fasilitator hanya memfasilitasi ya bagaimana pemikiran-pemikiran dari hasil belajar Bapak Ibu sebagai rangkaian dari proses perjalanan Bapak Ibu di program guru penggerak angkatan 11 ini bisa teraktualisasikan di sini, dan kita sama-sama bisa memetik hal-hal positif yang bisa kita pelajari. Oke Bapak Ibu, kita cukupkan saja sesi kita hari ini. Luar biasa, kita beri aplaus dulu untuk kita semua. Ya Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan kebersamaannya. Tetap semangat Bapak Ibu. Cuma mengingatkan juga kembali, tolong untuk tugas-tugas kita. Ya, tugas-tugas kita di LMS itu tolong kita selesaikan, karena itu juga menjadi bahan atau dasar buat kami untuk ketika Bapak Ibu mengerjakan. Tentunya kita juga sebagai fasil itu akan teguran. Kenapa CGP-nya tidak aktif gitu. Jadi kalau ada kendala tetap saya dengan Bapak PP kita luar biasa itu bisa kita. Siapa? Ya sesi barangkali kita foto bersama dulu Bapak Ibu. Ya sebagai bukti juga bahwa kegiatan kita ini sudah terlaksana. Siapa yang mau ambil Bapak Ibu? Jadi cabe dulu ini Pak, saya ini Pak Pasil, saya kenal lagi ini tidak mau aktif kamera Pak. Dari tadi saya kutakan dia minta akses, minta izin ini, katanya ada izin. Barangkali ada solusi dari teman-teman nanti ini. Dari tadi saya kutakan. Nanti dikoordinasikan kembali ke admin kita Pak. Mudah-mudahan nanti di pertemuan-pertemuan atau rukul selanjutnya. Besok kan masih ada Pak ya? Ya, dalam kolaborasi lagi besok. Tidak enak ini ngomongnya, tidak kelihatan gambar Pak. Yang penting sudah kelihatan tadi Pak, meskipun sebentar saya lihat Pak Iskandar orangnya seperti ini, cakep, ganteng gitu. Siap. Oke Pak, kita foto di sesi terakhir. Siapa yang bisa atau saya saja Pak? Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Izin untuk live dulu. Jadi terima kasih atas waktunya sekali lagi telah ikuti rukun ini. Salam untuk keluarga Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kita. Demikian saya izin dan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Izin Bapak Ibu live juga. Izin Bapak Ibu untuk live. Ya, izin. Izinnya. Mohon izin keluar juga.